setiap saat ini selalu melihat fenomena perkembangan sosial politik, terutama Pilpres. Bukan karena kita cuma mikirnya Pilpres, karena itulah yang sepertinya saat ini dipikirkan oleh masyarakat. Kan media kan hanya refleksi dari masyarakat saja. Dan masyarakat sepertinya sudah akan yakin bahwa calon itu ya kalau enggak Anies, Ganjar, Prabowo. Nah, saya mau nyindir Pak Gatot. Gatot Nurmantio di mana? Coba dulu Pak. Tadi kan udah katakan. Oh, coba jawab dulu. Terima kasih Bung Raffi. Tapi pertanyaan ini sangat menggelitik memang. Oh iya. Saya di mana? Saya masih di sini. Oke. Saya masih di sini, dimanapun saya berada. Tapi saya sekarang langkah-langkah saya ini bukan saya tidak berpikir untuk masalah Pilpres. Bukan saya tidak punya keinginan. Tetapi belum saatnya saya bicara seperti itu. Oke, menarik. Nanti saya riset ini. Saya simpan dulu. Belum saatnya saya bicara seperti itu. Entah kapan, nanti ada waktunya. Gitu. Tergantung nanti tanda-tanda dari langit mungkin. Atau yang lain sebagainya. Gitu. Tapi mengapa pertanyaan mengenai saya tidak? Karena begini Bu Raffi. Sekarang ini saya melihat berdasarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak muda sekarang ini. Yang terakhir saja ini. Harusnya Bang Mossad sudah pulang. Dia ke sana di samping wisuda anaknya yang luar biasa. Umur 22 tahun sudah S2. S1-nya 19 tahun. Iya. Tentunya sebagai seorang ayah anak satunya menginginkan dia kembali. Tapi saya cek ternyata kelihatannya gagal. Hanya pernyataannya simpel saja. Kalau Bapak bisa memastikan bahwa saya dengan profesi saya berkarir secara objektif bisa meniti karir dengan benar, saya akan pulang sekarang. Dan Mossad nggak bisa nyamin, bayangin. Mossad itu Muhammad Said Didu ya? Iya. Jadi saya takutnya ini Mossad siapa nih? Bukan agen Israel itu. Jadi rupanya banyak kasus-kasus yang seperti ini. Karena saya merasakan wajar kalau anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang, yang saya katakan generasi muda itu antara umur 18 sampai dengan 40-an. Itu masih muda lah itu kan. Masih muda kita. Karena memang masa depan kita ini sedang dirampok. Ada dua masa depan dirampok. Masa depan dirampok. Korupsi. Iya. Menggila-gila dari semua sektor. Ya kan? Itu yang paling membuat kita semuanya marah dan sedih. Anggaran dari negara yang diambil dari pajak masyarakat yang lagi susah. Ya, tapi karena dedikasi yang membayar pajak, masyarakat tidak membayar pajak, tapi pajaknya ternyata dikorupsi di berbagai lini. Ya. Waktu COVID bahkan seorang menteri yang harusnya mengurusi rakyat kecil itu pun dikorupsi, apalagi yang lainnya. Ini kan masa depan mereka. APBN yang akan dilaksanakan dengan benar, ini kan menyiapkan untuk generasi yang akan datang, bukan? Ini dirampok. Yang kedua yang dirampok juga apa? Sumber daya. Ya batu bara lah, nikel lah, segala macam lah, ya kan. Secara besar-besar diambil seolah tidak ada hari esok lagi. Kemudian lingkungan hidup juga sama. Hutan dibabatin, bahkan yang terakhir kalau dipertanyakan tuh yang 800 hektar food estate itu, berhenti mangkrak, udah digululin. Ya. Begitu presiden datang di tempat yang ternyata katanya bukan itu. Dan ini kan merupakan paru-paru kita juga ini, dunia juga kan gitu. Masa depan ini kan sekarang panas sudah sampai ada 67 derajat, bahkan tisu terbakar kan. Ini kalau diteruskan bagaimana nih? Kemudian penghargaan sebagai manusia Indonesia. Nggak dihargai. Ya kan? Peristiwa Kanjuruhan mana kelanjutannya? Ya. Sampai sekarang yang dihukum aja belum ada, padahal yang mati ratusan. Ya. Bayangin tuh, belum yang lain-lainnya itu.
akumulasi ini kan hak mereka. Dalam kondisi ini, terus siapa yang berpikir ini? Gitu. Makanya saya sampaikan sama kami, jangan kita dulu ikut-ikutan dalam mendukung salah satu capres yang belum pasti. I see. Jadi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini tidak akan ikut-ikutan mendukung salah satu calon yang memang belum pasti belum juga. Pasti. Ya, ya. Belum pasti gitu. Ya. Ini yang menjadi latar belakang. Dan ini saya sampaikan tadi pasal bihala, Bung Raffi, saya berikan gambaran tapi dari peristiwa yang sebenarnya, di mana peristiwa ini diceritakan oleh Ustadz Denny Abdul Wahab. Jadi cerita ini cerita nyata. Iya. Dari zamannya Pak Harto. Iya. Akan mengadakan muktamar di Jakarta. Iya. Kemudian dai ulama. Iya. Dari Jogja berangkat. Iya. Di dalam satu bus itu ada ulama Nahdlatul Ulama, ulama Muhammadiyah, ulama Persis dan lain-lainnya lagi. Iya. Karena mereka semuanya ulama, dia akan nunjuk pemimpinnya gitu. Iya. Perjalanan dia perjalanan dia sampailah di Brebes. Istirahat untuk makan siang dan sholat zuhur. Iya. Nah, ketika sampai di restoran, timbullah diskusi. Mau sholat dulu atau makan dulu. Kan gitu. Kalau makan ingat sholat, kalau sholat ingat makan. Dalilnya dikeluarin, nggak ketemu. Akhirnya voting saya deh, voting. Iya. Terus jelas dong yang menang mana kan? Voting, makan dulu baru sholat. Gak usah pakai dalil deh udah. Pokoknya kan voting kan selesai kan? Selesai itu mereka sama-sama sholat ke musola. Musolanya cukup besar, sholat. Ketika sholat, pakai lagi. Siapa yang mau jadi imam? Siapa yang berikan? Yang NU bilang yang Muhammadiyah, yang yang jadi imam kelihatan kan Muhammadiyah pakai celana kan gitu. Celana panjang kan Muhammadiyah. Gitu. Muhammadiyah NU aja lah yang pakai sarung kan. Yang bedakan Muhammadiyah sama NU itu sarung sama celana panjang. Udah. Pakai begitu kan? Tiba-tiba lagi begitu datanglah seorang pemuda. Pakai kaos oblong, rante kalung yang besar, ya kan? Celana jinnya lututnya sobek, lajin patatnya sobek dipakai handiplas, ya kan? Datang langsung ke depan ke sap. Orang bingung kan? Langsung bilang luruskan sapnya, dengan tegas luruskan sapnya. Langsung dia pimpin. Sholat zuhur nih. Takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Salat zuhur kok digede-gedein. Bisa kayak gitu. Iya. Maliki yaumidin. Subhanallah. Makin keras makin keras. Akhirnya udah diam aja lah gitu. Ya aja. Habis itu rukuknya sujud cepet. Iya. Ya yang 5 menit itu isinya pada grundel aja sesuai. Iya. Selesai, assalamualaikum, selesai, langsung dia berdiri balik kanan, misi sambil langkain para ulama itu keluar sana. Orangnya bingung, ini kok imamnya kok kurang ajar sekali gitu kan. Semuanya ngundal, kalau tahu itu saya aja deh yang jadi imam kan gitu, semua ngundal. Akhirnya mereka kembali ke restoran, ada yang dari Muhammadiyah nanya sama yang layan restoran. Iya. Itu orang itu yang rambut panjang tuh, yang pakai oslong kalau jin siapa itu? Oh itu tukang parkir di sini Pak. Oh ya, dia itu Pak orang kentir, gemblung, orang gila dia bilang gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ulama-ulama dipimpin oleh orang ini. Itulah kalau pemimpinnya tidak ada gitu kan. 5 menit dipimpin sholat, gundel. Apalagi kalau 5 tahun. 5 tahun. Jakarta dari mimpin kan. Ya itu. Nah terus ada lagi. Nah, ini juga diceritakan oleh Hakimuddin Salim nih. Jadi ketika halaqah lulusan Madinah Asia Afrika, halaqah itu reuni lah. Iya, halaqah. Ya. Bertanya kepada Kiai Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Gontor kan? Iya. Orang yang terkenal sikapnya tugas ya kan, tapi dibalut dengan kebijakan. Pertama, Yai bagaimana menyikapi tahun 2024? Iya. Gitu.
Yainya bilang, antum pilih yang benar atau yang menang. Oke. Ya, dijawab, ya kalau bisa sih milih yang benar tapi Dan menang. Dan menang kan itu. Pilih benar tapi menang, benar tapi menang. Antum tidak paham pertanyaan saya gitu. Kalau saya pilih yang benar. Karena hisabnya ringan. Oke. Iya kan? Menang di dunia sebentar hisabnya berat. Dia pikir bagaimana hisabnya gitu. Singkatnya harus tanya, lah kalau yang benar tuh gimana? Makanya jangan pilih orang yang benar. Belum tentu dia benar. Yang menang. Bukan, jangan pilih orang yang benar gitu kan. Belum tentu dia benar. Belum tentu dia benar, dia bisa berubah lagi. Iya. Dia benar kan. Tapi pilihlah kebenaran. I see. Kalau kamu percaya kebenaran, pasti kamu akan menemukan orang yang benar. I see. Gitu. Jadi mengacu dari ini, saya bilang sama kami semuanya, kita tetap pada apa yang sudah kita sepakati bersama. Itu 8 maklumat kami itu tadi. Dengan latar belakang tadi, kita menjaga hak-hak para pemuda yang sudah dirampas ini. Jangan sampai semakin dirampas lagi, mereka tinggal nampak sampahnya saja. Anaknya Bung Raffi juga kan gitu. Iya. Nah, tapi bagaimanapun kan gini. Oke, itu kan pemikiran yang idealistik ke depan ya, Pak Gatot ya. Bukan dia nyata ini. Iya, enggak maksudnya pemikiran idealistik ke depan ketika kita ingin katakanlah bagaimana mengatasi mereka. It could be possible pasca 2024 kan begitu. Tapi pertanyaannya yang di depan mata kita nih, yang besok mungkin besok lusa, yaitu tadi soal copras capres. Kan Pak Gatot tadi mengatakan belum saatnya kami untuk mendukung atau menyatakan sesuatu. Padahal kan kita tahu jadwal kan Oktober sudah pendaftaran tuh. Bahkan mulai September atau pendaftaran. Kalau tidak salah 20 September apa pendaftaran. Nanti kita cek lagi. Terakhir Oktober awal atau pertengahan. Kalau sekarang ini Pak sudah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 3-4 bulan lagi Pak Gatot. Dari pendaftaran atau kalau misalnya kita mau kepastian, ya tinggal Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya 4 bulan, 5 bulan lagi. Kan dalam hitungan politik nggak lama itu. Karena sebelum 4 bulan, 5 bulan kan sudah harus ada kerja politik yang dilakukan oleh para calon maupun kalau kita mau mendukung calon tertentu misalnya. Gimana Pak? Padahal Pak Gatot tadi bilang, belum saatnya. Kapan saatnya itu? Ya, kalau hitungan politik, itu memang sebentar. Iya. Tapi kalau hitungan saya, lama. Gitu. Oke. Karena yang sebentar itu kalau hari terakhir pendaftaran. I see. Jadi kalau sudah hari terakhir pendaftaran itu baru mendekati nyata. Itu mendekati nyata. Begitu pendaftaran baru nyata kan gitu. Oke. Jadi kalau sudah terdaftar siapa namanya, itu baru nyata. Nyata dan disitulah kami akan bersikap. Bersikap setelah melihat apakah sosok yang dijagokan ini dengan partai pengusungnya ini bisa sama-sama untuk membela kebenaran, menuju ke perubahan dan kebenaran tadi yang dikatakan. Oke. Nah, tentu orang menggelitik. Emang sekarang nggak benar? Ya? Karena gini, konstelasi politiknya kan gampang. Ada 2 calon, 2 kutub calon yang dipersepsi. Satu adalah putra mahkota, orang yang di-endorse oleh kekuasaan hari ini. Dan pasti orang berpikir, ini orang nggak akan ada perubahan. Kata-kata Pak Gatot tadi kan kelihatan bahwa ada masalah. Pengen berubah dong kita. Tapi ada calon lain yang dipersepsi sebagai mewakili perubahan. Bahkan mendeklarasikan sebagai kutub perubahan. Artinya kalau disimpulkan kan Pak Gatot sudah memilih sesungguhnya. Belum. Oke, bisa dia elaborasi lagi. Silakan. Kalau bisa meyakinkan Bu Raffi bahwa yang dikatakan Bu Raffi itu bisa mendaftar. Oh, menarik ini. Bisa meyakinkan kepada saya itu aja. Oke, menarik ini. Tentu tugas saya bukan meyakinkan kecuali saya brokernya. Jadi kita bikin make clear ya. Karena dalam politik ini harus clear. Oke, sekarang disebut ada 3 calon. 1
Anies. Saya pakai abjad ya, biar Yeah. fair. Yeah. Anies dipersepsi sebagai mewakili perubahan. Tapi masih ada kemungkinan dia tidak bisa nyalonkan diri. Bukan tiga-tiganya. Ya, oke. Maksud saya akan bahas satu-satu. Karena Anies walaupun sudah di-endorse oleh 3 calon, masih ada potensi bisa ditersangkakan. Kemudian bisa salah satu partainya dicopet. Ini istilah Denny Indrayana itu. Dicopet. Akhirnya nggak bisa nyalon dia. Belum tentu bisa nyalon. Nggak ada jaminan. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo. Hari ini sudah dideklarasikan oleh PDIP. Berdasarkan hitungan kertas, 128 kursi cukup. Karena minimal 115. Tapi kalau dibilang jaminan, memang nggak ada jaminan juga. Karena kalau begitu at any time Mega menarik, ya nggak jadi juga. Prabowo sama nasibnya sama Anies. Tapi lebih baik dalam pengertian dia ketua umum partai yang sudah punya 78 kursi. Dan dia masih membutuhkan kira-kira 28 kursi saja. 28 kursi itu bisa dipenuhi semua partai kecuali P3. Nah, tapi lagi-lagi ya belum tentu juga bisa mencalonkan. Maka dalam hal kalau misalnya Pak Gatot bilang semuanya belum tentu. Lalu untuk melakukan prediksi politik gimana dong kami ini? Karena berarti teori relativitasnya tinggi banget. Kalau prediksi kita selalu berdiskusi. Prediksi. Tapi kalau pernyataan mendukung itu yang tidak dilakukan. I see. Bagaimana kami nggak akan prediksi kalau kita nggak tahu situasi politiknya kan gitu. Kecuali kan gitu. Kecuali Ibu Mega mengatakan saya calon presiden dari PDI. Itu hampir dikatakan 100%. Jangan 100% lah, 99,9%. 1%. Ya, karena 100% kan yang maha kuasa. Jadi itu gitu. Itu juga meraih juga mengapa kok tidak kan gitu. Iya kan? Ibu Mega masih relatif muda. Dibandingkan Bu Mega kelahiran 47. Kan gitu masih muda, punya partai, masih energik. Kan gitu. Kenapa nggak mengukir sendiri? Yang kemarin kan hanya karena wakil presiden Gus Dur turun kan. Kalau yang mengukirnya kan bagus juga gitu. Nah, kalau itu kan mungkin ini udah ada 99% pasti. Gitu. Berarti satu slot selesai. Gitu. Oke, menarik juga. Lalu berhenti dong diskusi kita. Kalau misalnya Pak Gatot mengatakan, ya kita tunggulah pada hari terakhir pendaftaran. Siapa yang akan didaftarkan, lalu kita tunggu dari pendaftaran itu. Ya pasti mereka memenuhi syarat kalau sudah didaftarkan. Iya, udah syarat memang. Tapi kan kita kan kajian-kajian politik, Bu Raffi di sini kan berapa profesor, berapa dokter semuanya. Jadi saya ini bergaul di kami ini ibaratnya saya ini sekolah. Ya kan setiap hari mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Jadi ya indah gitu kan. Gitu. Jadi berapa hari nanti begitu kurang 3 hari, kurang 2 hari itu kan bisa kita lihat. Pertanyaan lain Pak Gatot. Ada orang, bahkan saya menengarai misalnya, ada orang yang berpikir tentang jadwal. Bahwa Pilpres 2024 itu ya 14 Februari. Tapi ada orang yang berpikir, apa iya Pilpres atau pemilu itu jadi dilaksanakan? Kalau pernyataan seperti ini, pendapat Pak Gatot gimana? Saya pikir benar-benar saja orang meragukan dengan indikasi-indikasi yang ada kan gitu. Kemudian semua ini masih berjalan. Ya, tentunya sebagian besar anggota DPR kira-kira enak Pilpres atau enak diperpanjang? Ya, yang jelas kalau hitungannya ekonomi diperpanjang. Nah, kan gitu kan. Sekarang yang sedang menjabat sekarang juga semuanya. Kan gitu. Tapi kan dinamika politiknya berjalan terus. Kan gitu, kan. Artinya kadang-kadang tidak seperti hitungan matematis. Indonesia kan selalu unik gitu kan gitu. Uncertainty-nya, ketidakpastiannya itu jelas. Jadi saya pikir pendapat-pendapat itu sah-sah